Bara panas perseteruan di tubuh Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan antara Pratiwi Novianti selaku pendiri versus Gary Julian dengan posisi sebagai ketua yayasan yang baru kian membara. Hal itu dipicu oleh masalah uang yayasan senilai 100 juta rupiah yang dituding Novi dan pengurus yayasan diduga telah digelapkan oleh Gary Julian. Menyusul bantahan Gary Julian di hadapan publik baru-baru ini atas tuduhan Novi dan yayasan, kali ini Novi dan pihak yayasan pun kembali membuat klarifikasi, menjawab bantahan Gary dan mengklarifikasi seperti apa sebenarnya dari posisi pengurus yayasan dan juga pihak Novi. Di tengah panasnya kisruh di tubuh yayasan Novi versus Gary, Denny Sumargo selaku CS Gary Julian akhirnya angkat bicara. Seperti apa Denny Sumargo menilai kisruh yang terjadi? Dan seperti apa pula rencana Farhad Abbas yang dalam waktu dekat akan memboyong Agus Salim berobat ke Singapura? Dari mana Farhad Abbas mendapatkan uang untuk biaya pengobatan Agus di Singapura? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger, kisruh donasi Agus Salim senilai sekitar 1,5 miliar rupiah kini berujung pada kisruh di tubuh Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang didirikan Pratiwi Novianti alias Novi. Hal itu dipicu oleh aksi Gary Julian tak lama setelah didaulat sebagai ketua yayasan yang baru, menarik uang dari rekening yayasan senilai 100 juta rupiah tanpa sepengetahuan pengurus lainnya dan juga pendiri, dalam hal ini Novi. Sejak itu, kisruh yang sudah mulai ketika Gary Julian menemani Denny Sumargo membagikan sumbangan kepada ribuan korban bencana alam di NTT dari donasi Agus Salim dan menuding Novi menahan uang donasi Agus, kian panas dengan sikap Gary Julian yang diduga Novi dan pengurus yayasan melakukan penggelapan uang yayasan. Hubungan Novi dengan Gary Julian yang sebelumnya mesra berujung sangat memburuk akhir-akhir ini. Setidaknya hal itu pun terlihat di sosial media keduanya. Puncaknya, bara panas prahara Novi versus Gary ini terlihat dari rencana Novi dan yayasan yang akan melaporkan Gary Julian ke polisi dengan dugaan pasal penggelapan uang yayasan. Lantas, seperti apa Denny Sumargo menanggapi kisruh panas hubungan Novi dan Gary Julian yang tampak kian memburuk tersebut? Oh ya, 100 juta? Iya benar. Jadi uang 100 juta memang benar. Karena waktu terakhir podcast, dari yayasan kan uangnya tinggal 2-3 jutaan. Kan ada di podcast itu. Dan gue kan udah bilang nanti kita akan bantu untuk dana operasional yayasan yang diperlukan kan. Oh iya, itu udah dikonfirmasi sama Gary memang ke saya kalau uang itu akan dipakai untuk dana akuntan publik, audit akuntan publik yang memang harus dilakukan dari permintaan dari Kemensos juga kan tiap tahun gitu untuk audit keseluruhan. Jadi mereka tidak ada budget yang ada itu dipakai untuk kesana kan. Ya, orang kan berpikir di kasus donasi Agus, saya kan cari untung ya. Saya mau klarifikasi kalau yang ini. Jadi Agus itu waktu datang ke saya dia dapat donasi ya. Dia yang dapat ya, saya nggak dapat. Kemudian Mas Icang itu juga dapat donasi. Itu bukan masuk ke rekening dia, itu masuk ke rekening saya lewat aplikasi Super Thanks di YouTube. Dan totalnya itu hanya 100 juta karena dipotong sama YouTube 30%. Saya tambahkan 55 juta. Jadi 155 juta untuk kebutuhan Mas Icang. Agus ada juga dapat super thanks di luar 1, sekian miliar yang didapat. Itu sudah saya berikan semuanya ke NTT kemarin. Ya tahu kan ada tambah sekitar hampir 300-400 itu. Saya masukkan ke NTT semuanya. Jadi saya tidak terima. Kemudian waktu podcast
NP, Gary, saya kasih uang transport. Saya nggak usah sebut ya, nggak enak. Lumayan. Panasnya kisruh uang Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan pasca terungkap bahwa Gary Julian selaku ketua yayasan yang baru menarik uang dari rekening yayasan senilai 100 juta rupiah, namun tidak diketahui tujuan atau peruntukannya, membuat pengurus yayasan hingga Novi selaku pendiri yayasan dibuat gerah dan marah, bahkan berniat menyeret Gary ke ranah hukum. Lantas seperti apa pula tanggapan Denny Sumargo ketika Novi dan pihak pengurus yayasan berencana membuat laporan polisi atas Gary Julian di Polda Metro Jaya dengan tuduhan diduga melakukan pidana penggelapan uang yayasan? Saya nggak mau tahu ikut campur ya masalah internal mereka ya, karena saya kemarin urusan donasinya udah beres dan urusan saya cuma di sana. Urusan internal yang lain saya pikir mereka harusnya bisa selesaikan satu sama lain lah mungkin. Adalah urusan mereka aja ya, nggak usah bawa gue ya. Dari Kodensu sendiri yang mengetahuinya seperti apa sih kok? Mungkin terkait tersebut juga. Nggak mau ngasih tahu banyak statement, karena itu urusan internal mereka aja biar mereka selesai. Sebelumnya, Gary Julian sudah menjelaskan di hadapan publik bahwa tudingan dari pihak Novi dan yayasan tidak berdasar. Namun justru yang terbaru, pihak Novi telah mengklarifikasi bahwa apa yang dikatakan Gary Julian justru bertentangan dengan kenyataannya, alias membantah semua klarifikasi Gary Julian. Lantas seperti apa Denny Sumargo menanggapi simpang siur dan konflik panas yang terjadi antara Gary dan Novi terkait uang 100 juta rupiah yang diduga diambil Gary tanpa diberitahukan maksud dan tujuannya? Benarkah Denny Sumargo tidak menyangka bahwa kisruh donasi Agus Salim justru berujung pada terjadinya perpecahan dalam tubuh yayasan antara Novi dan Gary Julian? Podcast sudah nggak ada, udah selesai yang kemarin cukup. Saya sudah, aduh lu lihat sendiri kan capek banget ya ngurusnya. Gua sampai harus ke NTT, sampai ke NTT juga masih ada pro kontra. Gue juga diomongin macam-macam sama beberapa pihak ya, tahu sendiri. Dan gue nggak mau perpanjang aja. Nggak usah ditanya lah, pasti setiap orang secara nalar pasti merasa dirugikan kan. Cuma gue nggak akan membahas itu karena menurut gue itu konsekuensi. Ketika gue membahas hal itu, yang gue cari apa? Pertanyaannya, apakah gue ingin mencari validasi? Apa gue ingin mencari klarifikasi? Apa gue ingin mencari pembelaan diri? Apa gue pengen dapat pengakuan? Kemana arahnya? Kalau gue dalam urusan donasi ini, yang gue cari adalah penyelesaian. Makanya tindakan yang gue ambil kemarin ke sana. Bahkan gue siap untuk menghadapi gugatan. Mengejutkan, pernyataan Denny Sumargo terkait memburuknya hubungan Novi dengan Gary Julian akibat dugaan penggelapan atas uang Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang diduga dilakukan Gary. Lantas seperti apa pernyataan Farhad Abbas terkait rencana memboyong Agus Salim berobat di Singapura dalam waktu dekat ini? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Di tengah prahara uang donasi Agus Salim yang telah dialihkan kepada ribuan korban bencana alam di NTT, Farhad Abbas mengungkap kabar baik untuk Agus Salim, kliennya, bahwa Agus akan segera berobat ke Singapura. Dalam pernyataannya, Farhad mengungkap bahwa dana untuk pengobatan Agus Salim masih ada dan dirinya akan bergotong royong dengan berbagai pihak guna mewujudkan impian Agus Salim untuk berobat di Singapura. Tak hanya itu, dukungan juga datang dari sosok yang tak disangka-sangka, Saipul Jamil, yang turut menyatakan kesiapannya membantu biaya transportasi Agus Salim ke Singapura.
Saipul berjanji bahwa dirinya siap menanggung biaya tiket pesawat dan hotel, serta mendampingi Agus selama proses pengobatan di negeri singa tersebut. Pengobatannya ya mudah-mudahan dalam pertengahan atau akhir 2 Februari ini. Di Singapura, Indonesia udah nggak ada lagi obatnya. Pokoknya dalam waktu dekat ini, nah tinggal nunggu waktu aja. Kalau untuk tiket pesawat, hotel semua nggak ada masalah. Langsung, jangan lewat parat, bantu-bantu langsung, diam-diam aja. Kalau perlu ngasih Agusnya ngasih uang cash saja, supaya nggak melibatkan banyak orang, kan kira-kira seperti itu. Kemudian Bang Saipul Jamil, Ibu ini siap mendukung. Kalau untuk pengobatan ke Singapura kan uang udah ada, masih ada. Kemudian kalau kita gotong royong lah gitu, udun-udunan. Jadi saya kalau ada kesulitan, saya cari dulu orang yang pernah sulit. Orang yang pernah sulit itu orang pernah kita bantu. Nah, klien-klien saya katakan, kamu sudah senang atau sulit? Oh senang, ya udah bantu teman yang sulit. Bang Saipul Jamil, kalau hanya udunan tiket pesawat atau kamar hotel sih siap beliau. Bahkan untuk mendampingi Agus ke Singapura juga siap. Nah kalau bisa Bang Saipul ajarin bagaimana Agus itu bisa main TikTok. Kalau bisa dia ajarin nyanyi atau joget Bang Saipul Jamil. Karena beliau ini pernah jadi juri, juri apa dulu? Ya kayak nah, jadi luar biasa. Jadi walaupun harusnya saya diajarin dari penyanyi dan TikToker di yang bisa dapat duit, saya mengalah dulu biar Agus duluan. Dalamnya keprihatinan Saipul Jamil terhadap Agus Salim hingga bersedia membantunya ketika hendak berobat ke Singapura, Saipul dengan tegas mengatakan bahwa pihak yang telah mengambil uang donasi Agus Salim dicapnya sebagai orang-orang zolim. Pasalnya, Saipul Jamil mengklaim bahwa jika uang donasi memang diperuntukkan buat pengobatan Agus Salim, maka sepenuhnya uang itu adalah hak Agus. Bagaimana dan untuk apa uang itu digunakan, itu adalah keputusan Agus sendiri, bukan orang lain. Namun, mendengar dana tersebut dialihkan ke tempat lain, Saipul Jamil menduga bahwa ada pihak yang tidak ikhlas dalam memberikan bantuan tersebut kepada Agus. Yang namanya manusia hidup itu pro dan kontra pasti ada. Pokoknya yang sifatnya, kalau saya rasa sih udah masuknya udah ke zolim ya. Kalau saya rasa sih aneh juga sih gitu. Ya aneh gitu. Apa susahnya udah tinggal serahin aja ke si Agus sih kalau menurut saya gitu. Kan selesai beres. Ini artinya ada yang nggak ikhlas. Ada yang ya kalau orang ikhlas ya udahlah. Kenapa duitnya dia dialihkan ke yang lain? Kalau menurut saya kan agak aneh juga gitu. Pertama niat awalnya aja dulu dah. Awal itunya dulu gitu. Terus misalkan juga mohon maaf ya seperti tadi mau dipakai buat haram kata apa, udah itu urusan dia, tanggung jawab dia sama Tuhan. Yang penting kita niat awal kita bantu dia udah gitu. Insya Allah pahala kita sudah tercatat gitu. Misalkan duitnya mau difungsikan untuk apa, untuk bayar ini, bayar itu, ya itu. Yang penting amal kita sudah tercatat, kita mau bantu dia. Gitu. Cuman karena ada orang-orang yang mungkin ngiler, kalau menurut saya ngiler dengan duit itu, akhirnya bikin alasan-alasan yang nggak masuk akal. Akhirnya orang-orang lain jadi tercuci otaknya. Tadinya udah ikhlas jadi nggak ikhlas. Seperti itu. Simpel sih kasus ini mah. Yang jelas pengadilan dunia itu masih bisa direkayasa. Tapi kalau pengadilan akhirat, orang-orang yang punya yang niat jahat dari pemberitaan ini juga ya nanti insya Allah lambat laun dia akan kena imbasnya. Farhad Abbas kembali tegaskan akan bawa Agus Salim berobat ke Singapura dalam waktu dekat ini. Lantas benarkah Pratiwi Novianti dan pihak yayasan membantah semua klarifikasi dari Gary Julian terkait uang 100 juta rupiah yang dituding Novi diduga telah digelapkan oleh Gary? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Geger klarifikasi Gary Julian terkait asal-usul dan tujuan ia menarik uang 100 juta rupiah dari rekening yayasan yang diklaimnya sudah diketahui oleh yayasan. Mendapat reaksi menohok dari Novi yang hari ini baru pulang dari Tanah Suci Mekah menunaikan ibadah umroh. Novi dan pihak yayasan yang menuding Gary telah menggelapkan uang yayasan sejumlah 100 juta tersebut dan mengancam akan menyeret Gary ke polisi, membantah semua klarifikasi Gary. Lantas, seperti apa klarifikasi Novi hari ini terkait klarifikasi Gary tersebut? Benarkah kuasa hukum Novi juga membantah semua klarifikasi Gary terkait uang 100 juta rupiah tersebut? Faktanya, orang akan mulai membencimu ketika mereka menyadari bahwa kamu tak bisa disetir sesuka hati. Kenapa? Karena kamu punya prinsip dan value sendiri yang nggak bisa digoyahkan. Ketika kamu berani berdiri di atas keyakinanmu, tak semua orang akan nyaman, tapi itulah harga dari integritas. Kamu mungkin tidak selalu disukai, tapi kamu akan selalu dihormati. Berdamai sama diri sendiri, terus percaya segala sesuatu. Mungkin manusia bisa berbohong, manusia itu bisa menutupi sesuatu, tapi Allah itu maha mengetahui. Dan aku percaya itu, mungkin timingnya bukan sekarang, mungkin nanti pada saat yang tepat gitu aja. Oh, berarti garis besarnya? Sekarang saya posisi yang selalu disebutkan, misalkan nggak apa-apa juga, itu kan hak dari masing-masing orang atau dari netizen sendiri yang menilai. Tapi saya pribadi yang saya ucapkan segala sesuatunya itu ada buktinya, ada fakta. Gimana? Hari ini kami dikasih kesempatan untuk melakukan hak jawab ya terhadap pernyataan-pernyataan saudara Gary Julian ya selaku ketua dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Di dalam pernyataan-pernyataan itu banyak kemudian yang tidak berdasar, baik itu dari segi aturan maupun dari segi data. Kami berharap begini, bahwa apapun statement yang dikeluarkan, kemudian yang disampaikan di publik, agar tidak menjadi kerancuan, silahkan kemudian dikeluarkan dengan data-data yang valid. Ada pernyataan-pernyataan saudara Gary yang pertama sekali ya yang kami tangkap adalah bahwa kami adalah pihak yang ilegal yang masuk ke dalam pengadilan begitu ya. Teman-teman bisa kami jelaskan, sebenarnya di dalam persidangan pun kami sampaikan bahwa memang kami hadir di sana tidak atas arahan Teknovi, melainkan atas keinginan dan permintaan berdasarkan surat kuasa khusus yang kami tanda tangani itu dari pengurus yayasan, pembina dan juga pengawas. Teman-teman bisa kami tunjukkan bahwa kami hadir di sana secara legal dan itu sudah dilegis oleh pengadilan ya. Itu ada lampiran-lampiran terus kemudian sudah disahkan oleh pengadilan, sehingga kalau ada pernyataan bahwa tindakan kami masuk ke persidangan adalah tindakan ilegal dan tidak berdasar, itu kami bantah pada hari ini. Selanjutnya Mas Gary juga menyatakan bahwa ada uang perpindahan uang yang kemudian itu atas keinginan dari yayasan, dan juga ada perpindahan uang berupa 100 juta dan sebagainya yang kemudian disampaikan bahwa yayasan tahu asalnya dari mana uang itu. Kami buktikan kembali bahwa yayasan tidak mengetahui sama sekali uang itu, teman-teman. Uang yang disampaikan oleh Mas Gary yang senilai 100 juta itu masuk ke yayasan kemudian berpindah pada hari esoknya, begitu. Jadi sama sekali belum ada rapat pengurus, rapat pembina maupun pengawas terhadap uang itu digunakan untuk apa. Kemudian Mas Gary menyatakan bahwa bendahara tahu, terus kemudian yayasan juga tahu, kemudian uang itu adalah uang dari Bank Densu ya, begitu pernyataannya. Kami sampaikan teman-teman, ini dari yayasan meminta Mas Gary mengklarifikasi terhadap uang itu, karena yayasan nggak tahu sama sekali. Jadi jangan kemudian Mas Gary sebagai ketua yayasan menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai faktanya, bahwa memang yayasan sama sekali tidak mengetahui.
Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.